warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan surat menyurat dengan bahasa Indonesia, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar surat menyurat. Baik, kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan bahasa surat. Perhatikan dengan baik ya. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan bagian-bagian surat dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk surat dengan benar. Yang ketiga, menjabarkan bahasa surat dengan benar. Yang keempat, membuat naskah surat bahasa Indonesia dengan benar. Yang kelima, menyajikan naskah surat bahasa Indonesia dengan benar. Bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat merupakan unsur yang sangat penting dalam penulisan surat dan harus diperhatikan kelengkapannya. Kelengkapan ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran. Yang pertama adalah kop atau kepala surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Yang keempat adalah alamat yang dituju. Yang kelima adalah perihal surat. Yang keenam adalah salam pembuka. Yang ketujuh adalah isi surat. Yang kedelapan adalah salam penutup. Yang kesembilan adalah tanda tangan. Yang kesepuluh adalah nama jelas dan jabatan. Yang kesebelas adalah lampiran. Dan yang terakhir adalah inisial. Berikutnya penjelasan dari bagian-bagian surat. Kop atau kepala surat di sini contohnya adalah PT Profesional Nusantara Mandiri, Jalan Camat Gabun 2, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Telepon 021 788 9361, faksnya 788 93560. Email perkantoran tatakelola@gmail.com. Dalam kepala atau kop surat ada logo perusahaan ya. Jadi jelas sekali bahwa kepala surat menyangkut informasi, ada nama organisasi atau perusahaan, alamat kantor, nomor telepon atau faksimil atau kode pos, situs atau alamat email ya, ada logo perusahaan. Tuh. Tanggal surat. Cara penulisan tanggal surat. Untuk surat yang mempunyai kepala surat atau berkop, tanggal surat cukup dituliskan dengan tanggal, bulan, tahun. Tetapi apabila surat dibuat pada kota yang berlainan dengan kop surat, nama kota harus dicantumkan. Sebagai contoh, Anda membuat surat di Bandung, sedangkan kop suratnya adalah Depok. Dengan demikian, Bandung harus dicantumkan. Nomor surat. Penomoran surat sangat penting untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali dokumen yang diperlukan dalam arsip. Mengetahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan dan diterima oleh suatu perusahaan. Memudahkan pengecekan waktu saat melakukan hubungan surat menyurat. Cara penomoran surat sangat bervariasi sesuai dengan pengodean yang diatur oleh intern tiap organisasi atau perusahaan. Contohnya di sini adalah nomor 05/PNM/TG/Romawi 3/2019. 05 di sini nomor urut surat. Sedangkan PNMTG di sini adalah kode intern perusahaan. 3 Romawi di sini adalah bulan pembuatan surat. Dan 2019 di sini adalah tahun pembuatan surat. Berikutnya
alamat dalam atau alamat tujuan. Penulisan alamat ada dua jenis, ada alamat luar dan ada alamat dalam. Alamat luar berarti alamat yang ditulis pada amplop surat. Alamat dalam, alamat yang ditulis di dalam kertas surat. Kata kepada pada penulisan alamat dalam tidak wajib dituliskan. Sedangkan penggunaan kata YTH titik dipergunakan jika diikuti oleh nama orang atau jabatan seseorang dalam suatu organisasi atau unit organisasi. Misalnya, seperti yang di surat kepada YTH titik, jabatannya Direktur PT Guna Karya JL Kahuripan Raya 0.11, di bawahnya Kota Bandung. Selanjutnya perihal. Untuk perihal penulisannya disenterkan. Ya, perihal ini untuk memberi petunjuk kepada pembaca mengenai isi pokok surat. Selanjutnya salam pembuka. Contohnya kalau untuk surat bahasa Indonesia yang formal adalah dengan hormat. Berikutnya adalah isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian: alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Untuk alinea pembuka merupakan pengantar bagi pembaca untuk mengetahui masalah pokok surat. Alinea isi berisikan pesan-pesan penting masalah pokok surat yang ingin disampaikan oleh si pengirim surat. Alinea penutup berisi tentang harapan atau isi surat serta ucapan terima kasih atas perhatian pembaca. Berikutnya salam penutup. Salam penutup untuk surat dinas atau niaga biasanya adalah hormat kami. Tetapi untuk surat pribadi biasanya wassalam, salam hormat, salam sejahtera. Berikutnya adalah tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Ketiga hal ini adalah penanggung jawab surat. Orang yang berwenang menandatangani surat, orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau kegiatan yang dilaksanakannya baik atas nama organisasi secara keseluruhan maupun atas nama unit organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran di sini adalah sesuatu atau dokumen yang disertakan ke dalam surat. Contohnya saja brosur, daftar harga, faktur, fotokopi bukti pembayaran, dan lain-lain. Penulisan lampiran itu bisa diletakkan di bawah nomor surat untuk surat dinas pemerintah. Nah, ini yang contoh saya itu di bawah jabatan penanggung jawab surat, ya. Itu untuk surat niaga. Yang terakhir adalah inisial. Nah, inisial ini singkatan dari nama pengonsep surat dan pengetik surat. Biasanya inisial pengonsep surat dituliskan dengan huruf kapital. Ya, seperti yang dicontoh itu adalah KD, Kusuma Dinata, / pengetik surat, huruf kecil semua, LB. Seperti itu. Selanjutnya bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat yang pertama full block style. Dari tanggal sampai lampiran lurus penuh ke kiri semua. Untuk block style, tanggal, salam penutup, tanda tangan, dan nama jabatan penanggung jawab di sebelah kanan. Untuk semi block style, tanggal, salam penutup, tanda tangan, nama jabatan penanggung jawab berada di sebelah kanan. Dan untuk isi paragraf, untuk awalannya menjorok ke dalam. Selanjutnya indented style. Tanggal,
Salam penutup, tanda tangan, nama jabatan penanggung jawab di sebelah kanan. Lalu untuk alamat yang dituju, untuk baris yang kedua ada 5 spasi. Ya, maju 5 spasi. Baris yang ketiga maju 10 spasi. Seperti itu. Lalu untuk paragrafnya, untuk awalannya juga menjorok ke dalam. Selanjutnya hanging paragraf. Tanggal, salam penutup, tanda tangan, nama jabatan penanggung jawab di sebelah kanan. Lalu untuk isi surat saat pengetikan, surat pada baris pertama setiap alinea diketik sebelah kiri. Kemudian baris berikutnya diketik menjorok 5 spasi sampai pergantian alinea. Contohnya seperti ini. Official style, bentuk surat resmi sering dipakai oleh instansi-instansi pemerintah untuk penulisan surat dinas. Alamat dalam diketik di bagian sebelah kanan atau kiri atas surat. Sedangkan pada bagian kiri dicantumkan nomor, lampiran, dan perihal atau hal surat. Setiap pergantian alinea dari isi surat pengetikannya masuk 5 hentakan. Berikutnya adalah bahasa surat. Yang pertama ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pemilihan kata dan kalimat harus jelas serta tidak bermakna ganda. Yang ketiga, kalimat harus lugas, tidak basa-basi. Yang keempat, penulisan kalimat harus efektif. Yang kelima, penggunaan bahasa yang padu. Yang keenam, bernalar. Yang ketujuh, menarik. Dan yang kedelapan, taat asas atau kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya tugas membuat surat. Buatlah surat pesanan berdasarkan data di atas. Dengan informasi sebagai berikut. Tanggal jawaban surat hari ini. Cantumkan nomor suratnya, bebas karang sendiri. Buatlah konsep surat dengan kertas yang telah disediakan dalam bentuk semi block style. Terima kasih untuk melihat tayangan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Dah.